Oke, jadi topik kita dalam sesi ini berbicara tentang siapa Melkisedek dalam Alkitab. Nah, ini satu tokoh yang sering mendapat sorotan, baik juga dalam dialog, bahkan juga dalam pelajaran Alkitab. Karena kan memang sosok Melkisedek ini adalah di dalam Alkitab datanya nggak begitu detail ya, bagaimana. Tetapi dari data itu kita bisa mempelajari siapa sosok Melkisedek ini dan kemudian apa hubungan Melkisedek ini dengan Yesus. Ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Oke, nama Melkisedek ini pertama kali ditulis di dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Ini pertama kali ya. Dikatakan di situ Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam kiri tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya persepuluhan dari semuanya. Jadi di sini disebut Melkisedek itu Raja Salem, Raja Damai. Membawa roti dan anggur. Dikatakan bahwa dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Dan dia memberkati Abraham. Ini data pertama kali dalam catatan Alkitab tentang siapa Melkisedek. Kemunculan dan menghilangnya Melkisedek yang tiba-tiba di dalam kitab Kejadian, ini bisa dikatakan ini agak misterius. Kenapa? Karena di dalam kitab Kejadian ini ya, tidak disebutkan siapa bapaknya, siapa ibunya, kapan dia lahir, bagaimana kehidupannya. Tetapi dikatakan dalam beberapa penjelasan, ia tentu seorang manusia. Karena dia bisa bercakap-cakap, bahkan dikatakan dia membawa roti dan anggur, dia menerima persembahan persepuluhan. Ia tentu seorang manusia. Namun yang unik adalah bahwa tidak ada data di dalam kitab Kejadian dari mana ia datang. Tidak ada. Kapan Melkisedek ini lahir, itu tidak ada datanya. Siapa orang tuanya, ayahnya, dan ibunya juga tidak kita temukan. Dan bagaimana akhir hidupnya, tidak juga kita temukan. Selain data mengatakan bahwa ia seorang Raja Salem dan seorang imam yang maha tinggi. Nah, ini perlu dicatat dulu ya. Dicatat oleh kita nanti kaitannya dengan Yesus. Karena Yesus juga kan disebut Raja Damai, Raja Salem, dan dia seorang imam yang maha tinggi. Bisa dikaitkan dengan Melkisedek. Bahwa Melkisedek ini kan tidak tahu awal dan akhir. Dan Yesus awalnya dari Allah. Dan akhirnya tak berkesudahan. Nah, di situ sedikit dulu, nanti kita akan kaitkan. Melkisedek dan Abraham ini pertama kali bertemu setelah Abraham mengalahkan Kedorlaomer dan 3 raja yang bersama-sama dengan dia. Jadi Melkisedek waktu itu bertemu Abraham saat Abraham itu mengalahkan Kedorlaomer yang waktu itu sedang berkuasa atas Sodom ya, di mana di sana di Lot ditolong. Di mana dikatakan di sini dan 3 raja bersama-sama dengan dia dikalahkan. Melkisedek menyediakan roti dan anggur kepada Abraham dan pasukannya yang kelelahan. Bahkan dikatakan dia menganugerahkan berkat kepada Abraham di dalam nama Allah yang maha tinggi dan memuji Allah karena memberikan Abraham kemenangan dalam pertempuran. Jadi di dalam data itu kalau kita membaca di dalam Kejadian 14 ayat 18-20, ini berkaitan dengan Abraham ketika mengalami kemenangan dari Tuhan. Kemudian Abraham mempersembahkan persepuluhan dari seluruh barang rampasan terbaik yang dia dapatkan kepada Melkisedek. Tindakan ini menunjukkan bahwa Abraham mengakui Melkisedek sebagai imam dengan kedudukan rohani yang
lebih tinggi darinya. Jadi ketika dia menerima persepuluhan, maka itu menunjukkan bahwa Melkisedek ini adalah seorang imam yang memiliki kedudukan secara rohani lebih tinggi daripada Abraham. Dan ini nanti bisa kita kaitkan dengan pernyataan Yesus yang mengatakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Itu ya, karena Yesus pernah mengatakan itu. Bahkan kalau kita kaitkan dengan Melkisedek dengan Yesus, nanti akan kita jelaskan di depannya, ke depan. Maka dikatakan bahwa Abraham begitu menghargai Melkisedek ini. Oke. Melkisedek di dalam Alkitab masih kita lanjut, juga kita temukan di dalam Mazmur 110. Bukan di dalam Mazmur 23 ya, apa? Di dalam Pak Mazmur ya. Tapi di dalam kitab Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Nah, di situ. Jadi ini kaitan dengan kitab Kejadian tadi. Dikatakan lagi dalam Mazmur 110 ini, di mana Mazmur 110 ini merupakan Mazmur mesianik. Mazmur mesianik artinya yang mengajarkan bahwa Melkisedek ini diperkenalkan sebagai salah satu tipologi dari Kristus. Jadi Melkisedek itu dijadikan sebagai tipologi dari Kristus yang akan datang. Kemudian kita melihat bahwa tema ini dibicarakan secara lebih luas lagi di dalam kitab Ibrani, sebagaimana tertulis dalam Ibrani pasal 5 ayat 6 sampai dengan 11 dan pasal 6 ayat 20 sampai dengan pasal 7 ayat 28. Kalau di dalam kitab Kejadian tadi berbicara tentang Melkisedek ini hanya dalam beberapa ayat. Demikian juga dengan Mazmur 110 di dalam ayat 4 itu berbicara sangat singkat tentang Melkisedek. Kemudian Melkisedek ini dibicarakan lebih detail, lebih panjang datanya atau beritanya, itu dituliskan di dalam kitab Ibrani. Karena di sini ada beberapa ayat yang berbicara tentang Melkisedek ini. Seluruh ayat dalam Alkitab tentang Melkisedek yang dikaitkan dengan Yesus senantiasa berbicara tentang hal keimamatan. Yang harus kita perhatikan di sini kata kuncinya adalah tentang keimamatan. Memang ada tadi satu lagi gelarnya adalah Raja Salem. Tetapi yang mendapatkan yang paling disoroti itu adalah tentang hal keimamatan. Jadi hal keimamatan ini sangat penting untuk kita mengerti tentang berkaitan nanti dengan penebusan Kristus. Karena keimamatan Yesus itu berbicara tentang penebusan keselamatan. Dan ketika Yesus mengerjakan keselamatan, maka dialah Raja keselamatan kita. Melkisedek juga disebut sebagai imam, dan Yesus disebut sebagai imam. Bahkan imam besar. Oke ya, mari kita lihat lagi di dalam data Alkitab ini. Kalau kita sedikit berbicara tentang imam dalam perjanjian lama, ini gambaran imam ya. Imam ini punya baju dengan ciri khas. Baru imam-imam ini juga dibagi tugasnya. Ada yang melayani di pelataran, ada di ruangan suci, ada di ruangan maha suci. Kalau di ruangan maha suci itu hanya imam besar. Dalam ajaran Yahudi, imam itu berasal dari suku Lewi. Ibrani pasal 7 ayat 1, dan melayani di bait Allah atau di kemah suci. Di zaman Musa disebut tabernakel. Jadi imam di dalam ajaran Yahudi itu berasal dari suku Lewi. Jadi bukan dari suku yang lain, hanya suku Lewi yang boleh menjadi imam. Ada yang menjadi imam besar, itu melayani di ruangan maha suci. Namun tidak semua imam dapat masuk ruangan maha kudus atau maha suci. Hanya imam besar satu kali dalam satu tahun, yaitu pada hari raya penebusan atau Yom Kippur. Jadi kalau di ruangan maha suci itu hanya imam besar yang boleh masuk satu kali dalam satu tahun. Ini nanti bisa dikaitkan dengan Yesus, imam besar yang melakukan penebusan satu kali untuk selama-lamanya. Kalau imam besar perjanjian lama mengadakan penebusan itu satu kali satu tahun di ruangan suci. Tetapi Yesus menggenapi dan menyempurnakan satu kali untuk selama-lamanya
melalui darahnya yang tercurah. Imam besar itu melakukan pengorbanan darah domba sebagai ganti penebusan umat Israel di hadapan Allah. Jadi kalau kita melihat berbicara keimamatan di dalam konteks kitab Keluaran atau kitab Taurat, maka ketika imam besar melakukan ritual pengorbanan, maka itu memakai darah domba, dan ini sebagai ganti penebusan dosa umat Israel di hadapan Allah. Makanya ini juga dikaitkan dengan Yesus yang disebut sebagai anak domba Allah yang juga untuk menebus dan mengampuni manusia, menyelamatkan manusia. Pertanyaannya sekarang, mengapa Yesus disebut imam padahal Yesus ini bukan keturunan Lewi? Bahkan dikatakan Yesus ini kan imam untuk selama-lamanya. Kalau kita berbicara tentang keimamatan tadi dalam konteks kitab Taurat Yahudi, maka imam itu harus dari suku Lewi. Tetapi Yesus itu kan secara biologis di tengah-tengah dunia ini, secara manusianya, dia bukan keturunan Lewi, tetapi dia disebut imam. Maka pertanyaannya, mengapa Yesus disebut imam padahal dia bukan keturunan Lewi? Bukankah imam itu harus berasal dari keturunan Lewi? Nah, ini penting untuk diketahui. Mari kita melihat lagi data-data berikut. Ibrani pasal 5 ayat 6. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi mengapa Yesus yang adalah keturunan secara manusiawinya adalah seorang Yahuda. Sedangkan imam dalam konteks Yahudi itu harus dari suku Lewi. Tetapi kenyataannya Yesus disebut sebagai imam besar. Mengapa Yesus disebut imam atau imam besar padahal dia bukan keturunan Lewi? Karena keimamatan Yesus bukan berdasarkan keimamatan Lewi, tetapi mengikuti atau berdasarkan menurut peraturan Melkisedek. Ya, jadi keimamatan Melkisedek itulah yang menjadi tipologi atau menjadi dasar bagi keimamatan daripada Yesus. Ibrani pasal 6 ayat 20 dikatakan, Yesus telah masuk tabir sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ingat ya, ketika Yesus mati di kayu salib, maka terjadi gempa, dan ketika terjadi gempa dikatakan tabir bait Allah terbelah dua. Itulah yang dimaksud dengan Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi ketika Yesus mati, tabir bait Allah terbelah dua, itu menegaskan, membuktikan bahwa Yesus adalah imam besar yang sedang mempersembahkan kurban yang sempurna, yaitu darahnya sendiri bagi penebusan, pengampunan bagi manusia. Dan keimamatan ini bukan berdasarkan keimamatan Lewi, tetapi menurut peraturan Melkisedek. Karena Melkisedek bukan dari keturunan Yahudi atau bukan dari keturunan Lewi. Sedangkan Yesus juga bukan keturunan Lewi. Bahkan Melkisedek tadi di depan tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu menegaskan atau tipologi bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Tetapi itu kita bahas di kemudian hari. Jadi Yesus imam yang bukan dari keturunan Lewi sama seperti Melkisedek. Ia seorang imam padahal ia bukan keturunan Abraham atau Lewi. Bahkan Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepadanya. Jadi seorang Melkisedek ini, Abraham yang adalah nenek moyang bangsa Yahudi, bangsa Israel, memberikan persembahan kepada Melkisedek. Dan Yesus imam besar menurut peraturan Melkisedek. Artinya dia bukan keimamatan dari garis Harun itu.
Yesus ini dipilih Allah menjadi imam untuk selama-lamanya, seperti Melkisedek dalam kitab Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 tadi, yaitu imam yang terhormat yang memberkati berdoa bagi Abraham dan keturunannya. Jadi di sini kita melihat ya bahwa Melkisedek itu berdoa untuk Abraham dan keturunannya. Maka di dalam Alkitab juga kita melihat bahwa Yesus yang berdoa untuk kita. Ya, dia berdoa untuk kita. Kita tidak pernah mendoakan Yesus, tapi kita yang berdoa kepadanya. Beda dengan orang lain yang masih mendoakan yang itu ya. Tapi kalau kita tidak pernah mendoakan Yesus. Berkatilah Yesus, muliakanlah Yesus, nggak pernah lagi kita doakan itu. Karena dia adalah pemilik kemuliaan itu. Di sini Melkisedek itu dikatakan imam yang terhormat dan memberkati atau berdoa bagi Abraham dan keturunannya. Jadi keimamatan Melkisedek ini menjadi tipologi daripada keimamatan Yesus. Bahwa Yesus berdoa untuk kita, dan kepada Yesuslah kita berdoa juga. Melalui Yesus kita berdoa kepada Bapa di surga. Oke, berikut Yesus dikatakan dalam pasal 6 ayat 20 kitab Ibrani perintis. Artinya di sini Yesus berjalan lebih dahulu untuk menyiapkan jalan bagi orang yang akan datang setelahnya. Ini merupakan penegasan dari Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 9, di mana Yesus telah menjadi sumber pokok keselamatan kekal dan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Yesus perintis. Ini menegaskan bahwa Ibrani pasal 5, coba saya baca dulu ya. Ibrani pasal 5 ayat 8, apa dikatakan di sana? Ibrani pasal 5 ayat 8. Saya bacakan. Dikatakan begini. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi ini menegaskan bahwa Yesus telah menjadi sumber pokok keselamatan yang kekal dan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Itu jelas sekali ya. Mari kita lihat di sini Melkisedek dan Yesus Kristus berdasarkan Ibrani 5 ayat 6, 11 dan 6 ayat 20 sampai 7 pasal 20. Ibrani pasal 7 ayat 1 dikatakan, sebab Melkisedek adalah Raja Salem yang imam Allah dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Melkisedek adalah Raja Salem, imam Allah yang maha tinggi, menyongsong dan memberkati Abraham. Yesus juga memiliki gelar sebagai Raja Damai Sejahtera. Dalam Lukas 19 ayat 38 dikatakan, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga, dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jadi kita melihat ya, Melkisedek, Raja Salem, imam Allah yang maha tinggi, menyongsong dan memberkati Abraham. Yesus juga memiliki gelar sebagai Raja Damai Sejahtera. Bahkan dia memberkati seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Bukan hanya keturunan Abraham, tapi semua bangsa di dunia ini, Yesus datang untuk keselamatan dan memberkati mereka. Yesus juga disebut sebagai imam besar yang lebih tinggi daripada Harun. Bisa dibaca di dalam Ibrani 3, 1-6, pasal 4 ayat 14, 16, dan pasal 8 ayat 1-3. Di mana mereka ini di mana Yesus mempersembahkan dirinya sebagai kurban sempurna bagi penghapusan dosa. Olehnya seluruh umat manusia yang percaya diberkati. Kita lihat ya. Jadi Yesus disebut sebagai imam besar lebih tinggi dari imam besar Harun. Kalau Harun itu kan perjanjian bahwa mereka menjadi imam keturunan Lewi. Tetapi Yesus bukan keturunan Lewi, karena keimamatan Yesus itu adalah keimamatan berdasarkan imam besar, keimamatan Melkisedek. Oke, kita masuk ke Ibrani pasal 7 ayat 2. Kepadanya pun Abraham memberi persepuluhan dari semuanya.
Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, artinya nama Melkisedek adalah raja pertama, raja kebenaran, raja damai sejahtera. Data menunjukkan bahwa Melkisedek memiliki posisi yang terhormat lebih tinggi dari Abraham sebab ia menerima pemberian perpuluhan. Dari arti namanya sangat tepat bahwa Melkisedek ini adalah sebagai tipologi Yesus, sebagai raja kebenaran dan raja damai sejahtera. Yohanes 1 ayat 14, 17, pasal 14 ayat 6, dan pasal 18 ayat 37, dan Ibrani pasal 1 ayat 8. Dari arti nama ini sangat tepat bahwa Melkisedek sebagai tipologi, ya, tipe daripada Yesus Kristus sendiri. Yesus inilah pusat atau sentral dari seluruh ibadah Kristen. Ia memimpin ibadah kepada Allah. Ia imam besar yang mengadakan pendamaian melalui kurban yang dipersembahkan di ruangan Maha Kudus. Karena ketika Yesus mati, maka dia maka robeklah tabir antara ruangan suci dengan ruangan Maha Suci. Dan tabir itu hanya dilewati oleh imam besar ketika mempersembahkan kurban di ruangan Maha Kudus bagi penebusan dan keselamatan. Dan Yesus sudah menggenapi, menyempurnakan itu. Dan karena itulah Yesus menjadi pusat sentral dari seluruh ibadah Kristen. Kita masuk ke ayat 3. Ibrani pasal 7 ayat 3, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Artinya di sini setiap kali tokoh disebutkan dalam kitab Kejadian, penulis ini biasanya memberitahukan latar belakang atau silsilah tokoh tersebut. Jadi kalau dikatakan di sini ia tidak berbapa, tidak beribu, ia tidak bersilsilah, bukan berarti dia ini tidak punya bapa, bukan berarti tidak punya ibu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bahwa tidak ada keterangan yang demikian tentang siapa Melkisedek. Ia disebut tiba-tiba dalam Kejadian 4 atau disebutkan dalam Kejadian 4 ayat 8 sampai 20. Setelah itu tidak ada lagi kecuali di Mazmur 110 ayat 14 dan surat Ibrani. Kitab PL tidak menyebutkan siapa ayahnya dan siapa ibunya, kapan lahirnya dan kapan dia mati. Jadi ayat 3 Ibrani pasal 7 ayat 3, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Artinya di sini bahwa Melkisedek tidak ada yang tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, kapan tanggal lahirnya, kapan dia meninggal, tidak ada data. Maka disebut tidak tahu bagaimana awal dan akhir hidupnya. Jadi ayat ini tidak berarti bahwa Melkisedek benar-benar tidak mempunyai ayah atau tidak mempunyai ibu, atau tidak mempunyai kerabat, atau bahkan ia seorang malaikat. Ayat ini hanyalah menunjukkan bahwa Alkitab tidak mencantumkan daftar keturunannya dan tidak mengatakan apa-apa mengenai awal dan akhir hidupnya. Jadi Melkisedek ini tidak tahu kita awal dan akhir hidupnya. Itu yang mau ditegaskan di sini. Bukan berarti tidak punya bapak, tidak punya ibu ya. Oleh sebab itu, maka ayat ini dapat diterjemahkan, tidak ada orang yang tahu ada bapaknya atau ibunya, atau dari mana asalnya. Tidak ada orang yang tahu kapan dia lahir dan kapan dia mati. Namun Melkisedek seperti anak Allah dan tetap menjadi imam untuk selamanya. Jadi keimamatan Melkisedek ini imamatan yang untuk selamanya, sama seperti Yesus. Maka Yesus adalah imamat yang sempurna yang sudah menyelesaikan penebusan dan pengampunan bagi kita. Ya, jadi keimamatan Yesus tidak berdasarkan Lewi. Ini nanti bisa dibahas dalam topik berikut tentang Yesus imam besar dengan Harun imam besar. Oke, kita melihat lagi di sini
Melkisedek ini dijadikan seperti anak Allah. Ini menunjukkan bahwa Yesus sang anak Allah jauh lebih penting daripada Melkisedek. Dikatakan ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Artinya Melkisedek dijadikan sama seperti anak Allah, ini menunjukkan bahwa Yesus sang anak Allah jauh lebih penting atau daripada Melkisedek itu. Istilah imam tidak sama dengan imam besar yang biasa dipakai kepada Yesus. Imam itu merupakan istilah umum yang dipakai untuk menyebut imam-imam dari setiap tingkatan. Sedangkan imam besar atau imam besar agung hanya dipakai untuk imam tertinggi yang memimpin semua imam. Dan Yesus sudah mengambil alih gelar sebagai imam besar itu. Jadi dialah pemimpin semua para imam. Oleh karena itu Melkisedek ini melambangkan Kristus yang abadi, yang keimamanannya tidak pernah berakhir. Yesus tidak pernah berhenti menjadi imam. Hal ini terbukti bahwa Yesus pengantara manusia kepada Allah untuk selama-lamanya. Saya membacakan di dalam Ibrani pasal 7 ayat 24 dan 25. Dikatakan begini. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi Yesus ini keimamatannya kekal dan sampai sekarang dia menjadi pengantara kita kepada Bapa. Ya, Yesus pengantara satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi Yesus imam besar ini mendamaikan manusia dengan Allah oleh darahnya yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Itu yang dikatakan di sini. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesali. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Nanti bisa dibaca di dalam Ibrani pasal 7 ayat 21-22 ini. Selanjutkan. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi ini menegaskan tentang kepastian, keselamatan, penebusan, pengampunan di dalam Yesus. Dikatakan lagi, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Jadi imam besar kita itu lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Dikatakan dia saleh, dia tidak ada salah, tidak ada noda atau dosa, dan dia terpisah dari orang-orang berdosa. Karena orang-orang berdosa tempatnya di dalam kematian, ya, di neraka. Tapi Yesus adalah penguasa di bumi di surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk urus umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Pasal 7 ayat 27. Jadi sangat jelas Yesus sebagai imam besar itu sangat berkaitan dengan Harun sebagai seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Oke, saya pikir saya sudah sampai di sini dulu. Yang bisa aku jelaskan. Silakan kita masuk kepada diskusi kita. Jadi berbicara tentang keimamatan daripada Lewi, keimamatan Melkisedek, ini sangat menegaskan tentang keimamatan daripada Yesus. Jadi siapa Melkisedek ini? Kita tidak ada data siapa ayah, siapa ibunya, kapan dia lahir, kapan dia mati. Tetapi ini adalah menjadi tipologi gambaran tentang Yesus, bahwa keimamatan Yesus itu tidak berawal dan tidak berakhir, tetapi kekal. Maka dikatakan Yesus imam besar yang agung, lebih tinggi daripada imam besar Harun. Dan keimamatan Yesus bukan berdasarkan
keimamatan Harun, tetapi keimamatan Melkisedek yang luar biasa. Oke, kita masuk ke diskusi, silakan. Shalom, Pak. Iya, ya. Ya, saya mau tanya yang silsilah Tuhan Yesus itu, bukannya Tuhan Yesus itu dari Raja Daud. Raja Daud itu kan dari Abraham, Pak. Iya, Raja Daud dari Abraham, tapi Abraham Iya, kan punya anak Ishak. iya, Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12. iya, betul. Nah, dari 12 ini kan ada suku Yehuda, Iya, ada suku Lewi. iya. Yang menjadi imam itu kan harus dari suku Lewi. Hmm. Lewi itu berarti bukan dari keturunan Lewi Ab- itu keturunan Abraham. iya, Kalau gini, Abraham punya anak Ishak. Ishak punya iya, anak Yakub. Yakub punya anak 12. Salah satunya Yehuda dan iya. juga Ada Lewi, ada Benyamin kan ya? Benyamin. Tapi Iya, kita bahas hari ini jadi di situ. Jadi makanya keimamatan Yesus tidak berdasarkan keimamatan Lewi, tetapi berdasarkan keimamatan daripada Melkisedek. Karena Melkisedek bukan keturunan Lewi, tapi dia menjadi imam besar. Dan Yesus juga bukan keturunan Lewi, tapi dia adalah imam besar yang maha tinggi. Nah, seperti itu. iya. Habis tadi, maaf Pak, tadi saya dengarnya Bapak bilang bukan keturunan Abraham, jadi saya masih bingung tadi di Oh, situ. mungkin salah-salah lidah itu. Ya. Iya, iya. Makasih Pak. Tapi kalau Melkisedek bukan keturunan Abraham ya. Iya, tadi kan Bapak sudah bilang nggak ada bapaknya siapa, ibunya siapa. Ya, aku dulu menyiapkan materi Melkisedek ini ketika dialog dengan debater-debater Muslim lah. Jadi mereka bilang, ya Melkisedek nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Yesus ada bapaknya, ada ibunya. Kenapa bukan Melkisedek jadi Tuhan kalian, katanya kan? Oh, Nah, itu. Ya harusnya Melkisedek lah jadi Tuhan kalian. Mengapa jadi Yesus? Kan lebih hebat. Nggak ada awal, nggak ada akhir. Nggak ada bapak, nggak ada ibu. Yesus masih ada ibunya. Kenapa? Jelaskanlah. Jadi Melkisedek dengan Yesus itu berbicara tentang konteks keimamatan. Iya, baru berbicara tentang posisi sebagai Raja Salem, Raja Damai. Bahkan tadi kan dikatakan Melkisedek itu kan berdoa memberkati Abraham. Ya Yesus memberkati seluruh bangsa, berdoa untuk semua bangsa, untuk dunia ini dia berdoa supaya selamat. Ada lagi kira-kira mau disampaikan, mau ditanya? atau mau bertanya tentang yang lain juga boleh ya Pak? Ah, boleh, boleh. Tidak cuma dengan materi. Iya, Miss Eri. Pak Erben, saya mau tanya waktu ketika Daud memerintah di Israel itu, eh, di situ kan pernah dari sebelum Raja Daud kali ya Pak, ada yang namanya apa sih itu Pak yang digotong-gotong itu Pak sama apa ya, dari zaman Ya, Raja Daud sebelum Raja Daud kali ya Pak, sebelum Raja Daud maksudnya? apa sih itu Pak, apa ada susah sebutnya. Itu Pak yang apa di situ Tuhan bertahta itu di situ Pak yang tabut tabut apa perjanjian ya Pak namanya. Oh, Nah, ada. itu juga kan Pak dari sejak sebelum Raja Daud sampai Raja Daud gitu, dan seterusnya. Nah, itu pun menghilang, tidak diceritakan lagi itu kemana Pak. Nah, ya Pak, dan tentang tabut perjanjian itu tidak diceritakan kembali, itu hilangnya kemana gitu. Cuma mau tanya itu aja Iya, sih iya, Pak. iya. Memang kalau masalah tabut perjanjian itu hilangnya di mana, itu belum kita tahu ya. Tapi kalau kita bisa setuju dengan penemuan John White, memang dikatakan John White, kalau menurut penemuan John White ya, tabut perjanjian itu sebenarnya sudah ditemukan, itu tepat ada di bawah bukit Golgota itu, di mana Yesus disalib. Jadi menurut John White dari hasil arkeologi dia,
ketika terjadi gempa bumi itu, maka batu di mana Yesus disalibkan itu retak. Dan retakan batu itu tembus di lubang atau di goa, lubang kecil yang ada di bawah gunung itu, dan di bawah itu ada tabut perjanjian. Dan menurut John White, di dalam tabut itu dan juga di dalam batu yang retak itu ada ditemukan darah. Dan itu katanya sudah diteliti di laboratorium Israel bahwa darah itu adalah darah manusia. Tetapi yang membuat manusia, orang para peneliti itu kaget, bahwa darah manusia itu kromosomnya setengah, tapi itu kromosomnya setengah, hanya kromosom wanita. Jadi dia menegaskan bahwa memang itulah darah Yesus. Dan kalau kita kaitkan apa yang coba disampaikan John White dengan peristiwa penyaliban, dengan keselamatan, itu tepat. Karena memang penebusan itu kan, darah itu kan harus dipercikan di atas tabut dalam konteks imamat, imam besar. Dan ketika Yesus mati, darah itu benar-benar memang ditemukan ada di atas tabut itu. Cuman menjadi pertanyaannya, di mana tabut itu sekarang? John White mengatakan itu disembunyikan karena kalau itu dipublikasikan, ditemukan, itu akan berdampak besar secara politik dunia. Karena Israel pasti akan membangun kembali kejayaan mereka dari hal itu. Karena kan sampai hari ini kan bangsa Israel kan tidak ada lagi melaksanakan kurban. Karena mereka tidak memiliki tempat mempersembahkan kurban. Maka Israel sekarang kan sedang berjuang untuk hal itu. Jadi tabut ini kalau kita ikuti penelitiannya John White, ya hanya dia yang tahu di mana ditaruh. Karena tidak dipublikasikan dan itu masih sangat dirahasiakan. Seperti itu. Pak Erben, Iya, iya. berarti bangsa Israel itu kalau masih mencari tabut perjanjian buat mempersembahkan korban, ya mereka tidak pernah mengakui Yesus ya Pak ya, atas pengorbanan ya. Gini, kemarin itu kalau berbicara Israel kan, sebenarnya hukum kurban di perjanjian lama itu kan, sebenarnya itu sebagai tanda perjanjian pengharapan akan kedatangan Sang Mesias yang menjadi penebus dan penyelamat mereka. Nah itu, makanya bangsa Israel itu kan semuanya kan menantikan Sang Mesias. Iya. Itu yang membedakan, mereka menantikan Sang Mesias. Kalau kita menantikan Sang Mesias, tetapi sudah kedatangan yang kedua. Kalau mereka tidak menerima kedatangan Mesias yang pertama. Karena bangsa Israel atau Yahudi tidak menerima Yesaya 53. Yesaya 53 itu kan berbicara tentang nubuatan akan kematian Sang Mesias sebagai penebus. Tapi mereka menolak itu karena mereka tidak mau Mesias yang seperti itu. Mereka mau Mesias yang menjadi raja segala raja, yang memimpin mereka dalam kejayaan, mereka boleh menguasai dunia, itu mereka pikirkan. Oh begitu Pak. Waduh. Iya. Padahal dia Pak umat pilihan Allah ya Pak, bangsa Israel itu. Karena mereka kan salah memahami kitab suci sendiri kan. Buktinya mereka tidak menerima tentang kematian daripada Sang Mesias yang dinubuatkan dalam Yesaya 53. Maka sampai hari ini orang Israel nggak mau katanya membacakan itu dalam pertemuan ibadah mereka. Bahkan pernah saya nonton video, kalau ada orang membacakan Mazmur 53, Yesaya 53, mungkin gara-gara ada Pak Mazmur di sini, jadi suka saya ngomong Mazmur. Jadi karena pernah saya nonton video, ada orang membacakan Yesaya 53 itu di depan orang Yahudi, maka dikatakan orang Yahudi itu marah. Mereka nggak mau mendengarkannya. Nah, itu. Pak, ini Mas Didik tanya Pak, berarti keimanan Yesus adalah iman. Oh iya, makanya gini kan, kalau di perjanjian lama, kurban itu kan, itu, ini, kalau kita lihat kronologinya gini ya, korban pertama sekali terjadi kan di Kejadian pasal 3:21. Allah sendiri yang mempersembahkan kurban itu.
Dan itu adalah kurban pertama sekali terjadi dalam sejarah dunia berdasarkan catatan Alkitab. Dan itu dikerjakan oleh Allah sendiri. Dan inilah yang digenapi di dalam kitab perjanjian, di dalam Yesus Kristus. Allah sendiri yang memberikan kurban untuk keselamatan dan penebusan bagi manusia. Nah itu. Tetapi setelah Kejadian pasal 3:21, seluruh kurban itu adalah dipersembahkan oleh manusia, tetapi pengharapan mereka dasarnya adalah kurban yang dikerjakan Allah pertama kali. Dan ketika Allah mengadakan kurban melalui mengutus Yesus, maka sudah sempurnalah kurban itu. Jadi kurban pertama yang dikerjakan Allah, disempurnakan dan digenapi Allah melalui kehadiran Sang Firman-Nya sendiri yang menjadi manusia, itulah Yesus. Maka jelas dikatakan kan di dalam kitab Ibrani toh, tidak ada pengampunan, tidak ada penebusan, tidak ada keselamatan tanpa adanya tanda darah. Bahkan dalam konteks PL, kitab Musa, seluruh yang berkaitan tentang pengampunan penebusan selalu berkaitan dengan darah. Semua ada. Korban penebus dosa, korban pengampunan salah, korban keselamatan, semua itu berkaitan dengan darah. Dan itu adalah nubuatan atau penggambaran tentang hadirnya Yesus atau Mesias yang menjadi hamba yang menderita, sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 53 tadi. Nah, seperti itu. Airben, Ya, ya. ini di live chat ada yang bilang, katanya berarti Melkisedek yang akan datang, ya Yesus itu ada Allah di dalamnya. Begitu Pak katanya. Kalau begitu kesimpulannya belum pernah saya baca literatur seperti itu ya. Karena Melkisedek itu tidak ada ayah tidak ibunya, bukan berarti tidak ada ayahnya tidak ada ibunya, tapi tidak ada yang tahu. Tetapi keberadaan Melkisedek ini oleh Allah sudah dirancang sebagai tipologi daripada kehadiran Sang Mesias yang menjadi imam. Jadi Allah sudah melihat atau mengetahui dan merencanakan hadirnya Yesus sebagai Mesias. Jadi bukan, kalau ada orang mengatakan, ada memang orang mengatakan bahwa Melkisedek Yesus sendiri, ya tidak masalah lah, karena itu pendapat mereka. Tapi sepanjang yang saya pelajari, Melkisedek itu adalah satu tokoh yang memang Allah sudah persiapkan sebagai tipologi bagi hadirnya Sang Mesias, berbicara tentang keimamatan yang berkaitan dengan keselamatan, penebusan. Nah, itu aja. Sama dia bilang gini Pak, katanya, artinya lebih tinggi Melkisedek dari Abraham karena memberi upeti, gitu Pak. Oh iya, jelas. Memang Melkisedek lebih tinggi daripada Abraham karena Abraham memberikan persembahan persepuluhan kan. Nah, makanya dia kan seorang imam. Secara rohani dia lebih tinggi. Tetapi Yesus kan imam besar di atas segala imam besar lagi. Yesus imam besar berdasarkan peraturan Melkisedek. Dan Yesus imam besar yang lebih tinggi daripada imam besar Harun. Kalau Harun mempersembahkan, imam besar Harun mempersembahkan kurban itu pagi dan petang, dan 1 kali 1 tahun di atas tabut perjanjian persikan darah, tetapi Yesus itu kan 1 kali untuk selamanya. Kalau Harun itu dia juga mempersembahkan kurban untuk dosanya dan keluarganya, tetapi Yesus mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna bagi semua manusia, bukan untuk keselamatan dirinya. Nah, itu bedanya. Nah, bisa diterima nggak yang saya jelaskan tadi? Bisa Pak, bisa dipahami. Ada lagi? Kalau saya sih udah diterima, bisa diterima Pak. Tapi kalau yang di live chat mungkin dia udah lebih ngerti kali Pak. Ya, nggak tahu lah. Ya kita Iya betul Pak. kan Iya. nggak boleh maksa-maksa. Iya. Ini adalah imam yang berkorban dengan darahnya sendiri menebus dan mengampuni dosa. Iya betul. Maka dikatakan kita ditebus bukan dengan darah domba, tetapi dengan darah yang mahal,
yang tak bercacat, tak bercela, dan Iya. itu berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Dan itu di pernyataan Petrus itu kan, pengakuan iman Petrus itu, ajaran Petrus dalam Alkitab. Betul, Bro Diki. Sebenarnya kalau kita belajar tentang Alkitab banyak sejarah-sejarahnya ya Pak, yang di gereja tidak dikasih tahu ya, Kupas maksudnya ya. kan Iya, ya Pak. karena Dua orang nggak di dikupas gereja itu detail kan ya. bukan sejarah ya gitu, Mm-mm. tapi Itu aja ya, di gereja kan banyakan orang lebih suka khotbah penderitaan. iya Berkat ya, berkat Pak. berkat ya Pak, itu yang utama. Iya. Iya. Iya, makanya sebenarnya Padahal kalau kan mau kita perlu dikupas juga benar-benar ya, belajar dari iya. itu. Nah itu Iya. kelemahan Saya yang banyak tahu, iya dari sini Pak, dari kelas ini tentang kemarin Pak Erben juga bicara tentang neraka. Iya, Kita mana tahu ya, iya, dorong mengenai neraka itu kalau nggak dikupas di sini. iya, Ternyata betul. neraka itu ada bagiannya ini. Nah itu Iya. Ibu Eri nggak masuk tuh kemarin tuh, rugi Iya, loh, nggak bagus loh Sis Eri. neraka loh. Oh ya Pak Erben, itu Pak tadi yang Pak Erben bilang akan dikupas tentang awal dan akhir dari Melkisedek, udah ya Pak, udah dijabarin di sini ya. apa? Yang tadi Pak Erben bilang nanti akan di konteksnya lain, nanti akan dijabarkan. Udah belum Pak di sini tadi? Udah ya Pak. Tadi harus didengar ulang lagi, soalnya udah banyak kali aku ngomong, udah lupa aku. Iya tadi Pak Erben kan Ya bilang Pak. ini nanti akan saya jabarkan lagi karena ini lain konteks gitu tentang Melkisedek yang apa? Dia ngerti apa imam. Tentang ini, tentang Yesus imam besar dengan Harun imam besar, itu beda konteks lagi nanti. Tapi berkaitan. Oh iya. Oh iya Pak, nanti ya Pak. Next ya Pak. Erben, Ya, tapi kan di Yeskiel juga kan dikasih tauin, maksudnya Tuhan Yesus akan datang juga gitu Pak. ya semua kitab PL itu berbicara tentang Yesus. Ah, Yesus yang akan datang dan juga karya Yesus, teladan Yesus. iya. Kejadian 3:15 itu kan nubuatan tentang Yesus itu. Keturunan wanita yang akan meremukkan kepala ular itu Oh berbicara. iya itu. Iya. Justru itulah yang disebut dengan proto evangelium, artinya Injil pertama kali diberitakan di dalam kitab suci. Tapi untuk Oh, menyingkatkan, kira-kira apa mau kita bahas ini? Saya mengenai siapa malaikat, aja lah Pak. Malaikat Pak. Aduh, Waktu itu malaikat. Pak Erben pernah bilang deh, nanti ya kita bahas malaikat. Saya ingat tuh Pak, yang Pak Erben ngomong. Iya, malaikat Pak. Setuju nggak pada yang lain? Oke lah, oke. Iya, tentang malaikat. Ya Doroh, mau nggak Doroh? Malaikat. Oke, berarti saya coba siapkan ya minggu depan, kalau selesai nanti materinya kita bicara apa sih malaikat itu gitu ya. Iya. Iya, tapi saya yakin ibu-ibu di sini malaikat bagi suami kan. Amin. Pak Erben, ini di live chat dia bilang apa? Pak Erben harus ditambahin apologet sedikit. Waduh. Nah, jangan, kalau mau ya apologet, masuk aja ke CIA bilang. Enggak lah Pak, saya cukup di sini aja. Nanti saya kalau ke situ nanti bawa om lagi.